Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, kita akan mencoba sebuah distro yang apa ya? Rasanya sih nggak banyak yang pakai ya, tetapi di distro Watch dia ada di posisi ketiga, teman-teman. Jadi sebenarnya ini cukup populer ya. Ini ada di posisi 3 distro Watch. Tetapi mungkin tidak banyak yang menggunakannya ya. Karena Endeavour OS ini turunan dari Arch Linux. Nah, Arch Linux itu sebuah sistem operasi Linux atau distro Linux yang sudah cukup tua dan dia menjadi root bagi banyak OS ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di Linux distribution di sini, jadi sebenarnya ada banyak root dari distro-distro yang lain. Salah satunya adalah Arch Linux teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di sini nanti akan melihat ginekologinya ya dari masing-masing distro. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa distro yang menjadi acuan atau menjadi induk atau nanti diturunkan menjadi banyak distro lain. Contohnya ada Debian, kemudian ada Fedora, kemudian ada OpenSUSE, dan salah satunya Arch Linux dan ada Gentoo. Nah, di sini Arch Linux itu salah satunya turunannya adalah Endeavour OS ini, teman-teman ya. Nah, dan ini Endeavour OS ini ternyata mendapatkan peringkat 3 di sini. Tetapi ini bukan merefleksikan banyaknya pengguna ya teman-teman ya. Ini kalau di sini nomor 3 itu karena mungkin banyak orang yang mencari tahu atau penasaran dengan Endeavour OS ini sehingga menaikkan rating popularitasnya di sini ya. Tapi belum tentu ini sebanyak itu penggunanya jika dibandingkan dengan Ubuntu misalnya. Nah, teman-teman, kalau kita masuk ke detailnya dari distro Watch tentang Endeavour OS ini bacanya mungkin Endeavour OS ya, teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini distribusi turunan dari Arch Linux ya, dan ini adalah spiritual successor atau turunan spiritual dari Antergos ya, dan memang instalasinya mudah teman-teman, dan ini sudah di prekonfigurasi dan terakhir rilisnya itu tanggal 11 Februari kemarin. Jadi ini masih anget ya teman-teman ya, masih baru rilis teman-teman. Nah, nanti kita akan kunjungi website resminya juga ya teman-teman ya. Nah, ini rilis yang terakhir adalah tanggal 11 Februari kemarin teman-teman. Ya, dan ini adalah paket-paket yang disertakan nanti akan ditampilkan di sini. Walaupun demikian tetap kita bisa menambahkan aplikasi atau paket-paket yang diperlukan sesuai kebutuhan kita ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini Arch Linux sebagai induknya, nah ini Arch Linux induknya ya. Sebenarnya Arch Linux itu memang distribusi yang sangat simple dan dia minimalis dan memang hanya menyertakan yang penting atau core-nya saja, intinya saja. Baru kemudian user dari Arch Linux itu harus menambahkan satu persatu sendiri. Ya, kalau kita bandingkan dengan OS-OS yang modern tentu ini akan merepotkan ya teman-teman ya. Tetapi keunggulannya di sini adalah bahwa dia sangat customizable sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari usernya. Di samping masalah security juga ya, karena OS yang tidak banyak bloatware-nya itu tentu akan lebih aman ya teman-teman ya. Tetapi ini dimanfaatkan oleh Endeavour dan dia mempaketkan sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, oh iya, ada versi Endeavour versi ARM juga ya. Jadi bisa diinstal juga mungkin di Raspberry Pi atau bahkan di MacBook dengan prosesor Apple Silicon ya, M1, M2, M3, bahkan M4
kalau tega tega menghapus Mac OS-nya menjadi Endeavour OS ya teman-teman ya. Dan ini di-download menggunakan BitTorrent bisa teman-teman. Kalau kita lihat di sini, em, sayangnya belum ada mirrornya di Indonesia ya. Tapi tadi saya download cepat kok. Sayang ukurannya memang besar ya teman-teman ya. Ini bahkan dibandingkan dengan Pop OS. Pop OS kemarin image-nya ukurannya kalau nggak salah itu 2,7 atau 2,9 ya. Kalau ini udah tembus 3 giga lebih. Nah ini untuk requirement minimalnya, Endeavour OS ini bisa menggunakan prosesor dual core tapi 64 bit ya. RAM-nya minimal 3 giga. Ini untuk offline installation ya. Ini sih sepertinya kalau offline installation ini tidak banyak komponen yang bisa kita install ya. Tetapi kalau online ini membutuhkan RAM lebih banyak 4 giga ya. Ini karena memungkinkan kita menginstal lebih banyak komponen atau aplikasi ya. Dan seperti distro yang lain, di sini ada opsi untuk menggunakan desktop environment. Nah, kebetulan saya suka KDE, Plasma KDE, maka saya menginstall versi Plasma KDE ya teman-teman ya. Tetapi ini bisa diinstal dengan desktop atau window manager yang lain ya, seperti XFCE yang lebih ringan, atau GNOME ya, atau Mint, atau Cinnamon ya. Jadi berasa nanti pakai Linux Mint. Oke, di sini adalah paket yang terinstall secara default ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang kita expect dari Endeavour OS ini, teman-teman. Ya, tentu kalau kita sudah menginstall, tentu kita punya ekspektasinya apa, teman-teman ya. Konon ini stabil ya, ini konon teman-teman, makanya kita akan mencoba ya teman-teman ya. Dan konon simple juga. Kalau dari sisi berat atau tidaknya sih ini sih rata-rata ya, tetapi katanya sih ini simple, mudah digunakan. Nanti kita akan coba lihat berapa RAM yang digunakan oleh Endeavour OS ini ya. Oke, kemudian kita tutup browsernya. Coba kita akan lihat seberapa banyak sih resources yang digunakan gitu ya. Sekalian kita melihat dari menunya. Jadi di atas ini tidak ada menu ya. Jadi adanya di bawah ini, panel di bawah ini sekaligus menu di sini jadi satu ya. Ini berbeda dengan Pop OS yang kita bahas kemarin, yang di atasnya itu ada menu dan di bawahnya adalah dock ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini menu utilitasnya, ini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi lebih enak ya. Menyebutkannya juga enak gitu ya. Ini ada beberapa utilitas, ada kalkulator, jadi kalkulator termasuk utilitas ya. Ada KT, nah ini ada editor teks ya, ada art, ini untuk arsip file. Oke. Kemudian kalau kita lihat sistem, nah kita coba lihat apakah ada monitor sistem. Nah ini ada sistem monitor ya, kita coba lihat seberapa banyak tuh 1,4 giga. Saya mengalokasikan 6 giga RAM ya. Untuk ruang yang digunakan saya cuma mengalokasikan 25 giga saja teman-teman. Ini sudah terpakai 9,4. Jadi kalau diinstal versi online, saya menginstal versi online dengan KDE, itu sudah memakan space 9,4 ya. Kemudian CPU-nya sih aman-aman aja ya. Ini saya cuma mengalokasikan berapa tadi ya, kalau nggak salah 5 core. 5 core. Tapi ini aman sih sepertinya. Oke. Kemudian kita lihat aplikasi yang saat ini berjalan. Nah, defaultnya firewall sudah jalan ya teman-teman ya. Jadi memang ini akan lebih aman ya. Karena secara default firewallnya sudah nyala teman-teman. Ini historinya. Jadi kita bisa monitor
pergerakannya, apakah ada spike di CPU atau enggak. Ya, ini ada 6 core CPU-nya, tetapi aman-aman aja sih, tidak spike ya. Kemudian memorinya, kita coba lihat dari menu yang lain ya teman-teman ya. Nah, untuk perkantoran ada aplikasi apa aja ini di sini? Sayangnya belum ada ya teman-teman ya. Oh, ini ada satu, Okular Universal Document Viewer. Kemudian untuk pengembangan sudah ada KT. Kalau kemarin kita menggunakan Pop OS ada Gini. Tapi ini menggunakan KT teman-teman, dan ada Melt untuk membandingkan dan menggabungkan berkas-berkas Anda. Ini untuk melihat versioningnya ya teman-teman ya. Multimedia ada apa aja di sini? Oke, ada VLC sudah terinstall. Untuk internet ada Firefox, KDE Connect. KDE Connect ini berarti bisa connect ke smartphone kita ya. Ini ada perambahan server SSH. Oke, bahkan ada VNC sudah terinstall. Untuk grafik ada apa aja ini? Ada Gwenview, ada Okular. Sepertinya belum banyak aplikasi yang terinstall ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kita menginstallnya? Nah, ini ada Endeavour OS App Info. Tapi ini untuk spesifik ya. Bagaimana cara installnya ini? Oke, kita cari. Ada welcome-nya ini sebentar. Mana? Ini scrollnya mau saya agak aneh ini. Nah, untuk menginstal aplikasi tambahan, kita bisa klik di sini, Add More App. Nah, di sini bisa kita pilih Choose Popular App to Install. Perasaan tadi kita sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi kok di sini masih bahasa Inggris, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, coba apakah ada development tools seperti code. Oh, ini ada teman-teman. Jadi kita bisa install code ya. Jadi kita bisa klik di sini dicentang misalnya ada Gini, kita klik sini, kita centang. Kemudian untuk Office. Nah, ini untuk Office kita klik di sini. Apa aja yang tersedia untuk Office-nya? Oh, ada LibreOffice Fresh. Ini yang still. Apa bedanya? Kalau yang fresh ini versi yang latest ya, sedangkan yang still ini berarti yang stable version. Coba kita install ya, dan kita coba lihat cara installnya apakah cepat. Coba kita klik install, kita masukkan passwordnya. Kalau kita lihat memang koleksi aplikasi dari Endeavour termasuk Arch Linux ini tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Memang mereka sangat selektif sekali untuk aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal. Ada bagusnya sih karena mereka betul-betul sangat menjaga kestabilan ya. Jadi tidak semuanya langsung masuk ya. Tentu sudah melakukan tes yang sangat ketat gitu ya teman-teman ya. Terutama untuk security-nya ya teman-teman ya. Jadi ada betul-betul aplikasi yang betul-betul aman dan stabil. Katanya begitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nanti juga bisa buktikan sendiri. Saya nggak tahu apakah dia masih bisa diinstal dari web ya. Kalau seperti Ubuntu kan masih bisa ya, kita bisa download versi dep atau DEB-nya, dep-nya kemudian di-download dan di-install ya. Kalau Arch Linux Endeavour OS ini saya belum tahu, teman-teman. Seru juga ya, karena ini tampilannya masih text-based untuk instalasinya. Kalau distro yang modern seperti Pop OS, Ubuntu, dan sebagainya kan sudah ada shop-nya ya, atau kemarin apa namanya, Pop Shop ya, itu bagus juga teman-teman ya, atau store-nya ya, shop atau store-nya.
Kalau ini simple sekali tampilannya untuk instalasi aplikasi-aplikasi tambahan. Kemudian dia akan memperlihatkan terminalnya di sini. Keren sih, serasa seperti hacker ya teman-teman ya. Kalau saya sih ya lebih enak pakai Ubuntu teman-teman ya. Saya sudah nyaman pakai Ubuntu, tapi penasaran juga sih pengen mencoba Endeavor yang turunan dari Arch Linux ini ya. Jujur ini pertama kali saya mencoba Endeavor. Kalau Arch Linux-nya malah belum pernah teman-teman. Mungkin suatu saat kita akan mencobanya juga ya teman-teman ya. Apakah ringan, apakah stabil, karena kita perlu mencoba ya. Karena kan channel ini memiliki apa namanya, memiliki channel distro explorer untuk mencoba-coba dan menampilkan di video ini supaya teman-teman kalau penasaran ingin tahu juga nggak perlu mencoba sendiri tapi cukup nonton di channelnya orang IT ini teman-teman. Oke, kita sambil lihat-lihat yang lain ya teman-teman ya. Oh, ini gagal mendapatkan berkas. Oke, sebentar, tadi ada pesan apa tadi? Gagal mendapatkan berkas LibreOffice Fresh dari Mirror Mosom. Operation too slow. Oh, mungkin dia mengalihkan paket ya, atau apa ini. Nanti kita akan coba apakah berhasil atau enggak ya. Coba kita lihat di sini. Oke, belum masuk ke perkantoran. Please enter to resume. Oke. Oh, sepertinya LibreOffice-nya gagal ya teman-teman ya. Tadi kita memilih fresh. Oh, ini sudah terinstall sih, centangnya udah hilang ya. Coba kita lihat apakah sudah ada di menu di sini. Belum ada teman-teman. Oh, sudah ada, belum refresh ya. Nah, oke, kita sudah memiliki aplikasi perkantoran dan untuk pengembangan kita sudah memiliki Gini. Coba kita lihat Gini. Ini saya dulu pernah banyak menggunakan Gini waktu awal-awal dulu belajar PHP, teman-teman. Oke, ini aman-aman aja. Kemudian kita lihat, ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Oke, ini kita tutup dulu. Kita coba lihat aplikasi perkantorannya LibreOffice yang digunakan oleh Endeavor OS ini. Oke, kita coba LibreOffice Writer. Oke. Oh, kita nggak usah pelajari, kita tutup aja. Wah, warnanya hitam kertasnya. Tulisannya putih, oke. Oke, ini berarti hanya untuk editingnya saja ya. Kalau untuk ngeprintnya, apakah dia akan tampil dengan kertas hitam? Tentu saja tidak, teman-teman ya. Oke. Berarti ini memang sebenarnya lebih nyaman begini sih ya daripada kertas putih tulisannya hitam, tetapi karena ini di monitor kan jadi pedes mata kita ya teman-teman ya melihat putih terang gitu. Kecuali kalau kita menggunakan monitor OLED ya, itu mungkin lebih nyaman lagi teman-teman ya. Oke, rasanya seru juga ya kita menggunakan Endeavor OS ini. Kalau saya coba sih kayaknya lancar-lancar aja teman-teman. Kemudian untuk pendidikan, apa ini isinya? Oh, tadi kita sudah install LibreOffice Math. Kemudian bantuan. Sesimpel itu teman-teman. Distro Endeavor OS ini teman-teman ya. Simpel banget. Jadi memang tidak banyak bloatware. Betul-betul kita harus install satu persatu dan itu pun opsinya nggak terlalu banyak teman-teman. Tapi ini ada dua opsi ya. Ini popular apps. Kalau ini kurang, kita sebenarnya bisa menggunakan ini. Browse all our package. Nah ini kayaknya bawaan dari Arch ya. Coba kita lihat. Kalau yang our
Apa aja di sini? Oke, oh ini berarti sistemnya dengan download teman-teman ya, baru kemudian kita install. Tetapi ini seharusnya aman ya, karena ini kan eh, di website resminya archlinux.org. AUR itu singkatan dari Arch User Repository kalau nggak salah ya. Iya betul, Arch User Repository. Nah, coba kalau kita lihat apakah ada DaVinci Resolve di sini? Ada teman-teman. Wow. Wow. Bahkan ada DaVinci Resolve Studio teman-teman. Wah, keren teman-teman. Asik teman-teman. Oke, nanti mungkin harus dicoba diinstal langsung ya teman-teman ya. Em, sayangnya teman-teman, ini sayangnya nih, ini kayaknya hang teman-teman. Di virtual mesin saya hang. Wah, kacau ini. Jadi, kalau dia bilang stabil, ya ternyata ini hang teman-teman. Sedangkan kita kemarin coba-coba distro yang lain seperti Pop OS, Linux Mint, dan sebagainya sih aman-aman aja ya. Ini sayangnya hang teman-teman. Ini saya menggunakan VirtualBox dan ternyata hang. Mouse-nya nggak mau gerak teman-teman. Wah, ini berarti mendapatkan impresi yang kurang bagus ini teman-teman. Hmm, Mungkin teman-teman bisa juga menuliskan komentar atau pendapat ya, apakah teman-teman yang sudah mencoba Arch Linux itu sering hang-hang juga atau enggak. Yang jelas ini saya hang ya dengan virtual mesin ya. Saya nggak tahu apakah ketika nanti diinstal langsung di PC atau di laptop, apakah dia aman-aman aja, lancar-lancar aja, atau sering hang. Makanya mungkin teman-teman bisa menuliskan komentar pendapat dan pengalaman teman-teman menggunakan Arch Linux dan Endeavour OS, apakah sering hang, apakah bermasalah, atau sering error, dan sebagainya ya. Yang jelas ini betul-betul macet teman-teman. Ya ini bagi saya sih kurang kurang nyaman sih kalau hang-hang gini sedang bekerja. Padahal ini cuma menjalankan browser aja ya teman-teman ya, tapi ini hang teman-teman. Oke, sementara saya tidak bisa merekomendasikan Endeavour OS dan Arch Linux ini teman-teman, karena ternyata hang teman-teman, ini sudah nggak bisa bergerak lagi mouse-nya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kegagalan saya untuk mengeksplor Arch Linux dengan Endeavour OS ini teman-teman. Jangan lupa tuliskan komentar teman-teman, dan klik tombol like jika teman-teman suka, dan subscribe jika belum, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain, dan nantikan video selanjutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Oke teman-teman, bye.